Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, saya percaya dimanapun Anda sedang beribadah hari ini, saya percaya engkau sudah diberkati dengan pujian penyembahan barusan, dan biarlah hari Minggu ini ketika beribadah Anda sungguh-sungguh membuka hati, membuka diri untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita sedang membahas 1 tahun ini bicara soal transformation and victory, transformasi dan kemenangan. Dan secara khusus berbicara tentang pola atau pemuridan, ya. Anda sudah mengikuti dari awal tahun tentunya. Nah, hari ini saya secara spesifik akan berbicara mengenai discipleship at home. Bagaimana saudara dan saya perlu melakukan pemuridan di rumah. Seringkali kita berpikir pemuridan hanya terjadi di dalam gereja. Saudara, pemuridan bisa terjadi di mana saja, tetapi kita perlu memperhatikan pemuridan secara khusus di dalam rumah kita masing-masing. Di keluarga Anda, keluarga Bapak Ibu sekalian yang seringkali kita terluput dari sana. Saudara, dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat di akhir-akhir ini, begitu yang sering disebut sebagai disrupsi, dan begitu banyaknya informasi, pengetahuan, gaya hidup, saudara, pemikiran-pemikiran, dan bahkan kepercayaan yang bisa diakses lewat dunia maya atau social media, melalui YouTube dan sebagainya. Sehingga peran kita sebagai orang tua, khususnya para ayah, semakin lagi dituntut untuk bisa berperan aktif agar supaya mereka tidak tercemar dalam tanda kutip dengan hal-hal yang berasal dari dunia ini, saudara. Saudara, saya nggak berkata hal yang dari dunia ini semuanya jelek, tetapi lebih banyak saudara memberikan sebuah pemikiran-pemikiran sekuler yang justru kadang-kadang kelihatannya baik tapi bertentangan dengan kebenaran firman. Oleh karena itu, sebagai orang tua perlu melindungi mereka dan menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan kepada mereka, supaya mereka tetap punya rambu-rambu dan filter ketika mereka mendengar, menonton dan sebagainya, atau mungkin bergaul dengan sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para ayah khususnya, ya, orang tua khususnya hari ini perlu mendidik dan melatih anak-anak dan menanamkan nilai kebenaran ini, karena mereka adalah keturunan ilahi yang akan melanjutkan pekerjaan Tuhan, yang akan melanjutkan kerajaan Allah, memperbesar kerajaan Allah di hari-hari kemudian. Inilah generasi yang perlu dipersiapkan, saudara. Nah, oleh karena itu kita membaca ada satu ayat yang sangat terkenal di dalam Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Firman Tuhan bilang begini, saudara, sesungguhnya kata Tuhan, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi ada spirit of Elijah, bahwa roh dari Elia akan datang dan akan membuat kita menyadari apa yang bakal terjadi. Di mana dikatakan ayat ke-6, ia akan membuat apa? Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Jadi saudara, akan ada pemulihan hati bapak kepada anak-anak sebagai orang tua mulai bisa memperhatikan anak-anak. Kenapa ayah? Karena ayah adalah benihnya datang dari ayah. Saudara, benih itu sumbernya dari ayah. Karena awal pertama Tuhan ciptakan adalah Adam. Dan dialah sebagai yang memberikan benih kepada perempuan dan kemudian dan anak-anak dilahirkan. Nah, oleh karena itu saudara, saya ulang, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, di dalam bahasa Indonesianya seperti itu, tetapi dalam bahasa Inggrisnya agak sedikit berbeda, saudara. Di dalam versi New King James dia bilang begini, and he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. Artinya ada satu kutukan yang datang. Apa itu, saudara? Saya melihat, saudara, banyaknya anak-anak yang hari-hari ini hidupnya tanpa identitas. Tidak tahu mana laki, tidak tahu mana perempuan, saudara. Tidak tahu siapa dirinya dan seterusnya. Nah, ini harus dimulai dari rumah. Oleh karena itu saya percaya Bapak Ibu, proses pemuridan, saya ulangi, proses pemuridan harus dimulai di rumah. Proses pemuridan harus dimulai di rumah.
Ada banyak orang tua menyerahkan proses pemuridan kepada guru-guru, entah di sekolah termasuk di gereja. Padahal tugas kita sebagai orang tua, ayah khususnya dan ibu tentunya juga terlibat, ya, saudara melatih, mengajar, mendidik anak-anaknya di rumah. Tidak menyerahkan sepenuhnya kepada guru di sekolah ataupun di sekolah minggu atau di gereja. Kenapa? Karena ada ayat firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Apa kata firman Tuhan di dalam Ulangan 6? Ulangan 6 firman Tuhan bilang begini, apa yang kuperintahkan kepadamu, Musa berkata, pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Perhatikan apa? Perhatikan demikian, katanya ayat ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Wow, jadi saudara orang tua harus mengajarkannya. Dan mengajarkannya ngapain? Berulang-ulang. Jadi diulang. Memang salah satu saudara dalam pendidikan, proses pendidikan adalah pengulangan, repeat, repetition, pengulangan saudara. Jadi anak-anak perlu diajarkan diulang-ulang. Karena itu baru bisa nangkep dan masuk ke dalam pemikiran mereka. Lalu bicara, bukan cuma diajarkan, tapi dibicarakan juga. Kapan? Di rumah yang pertama. Kedua, kalau dalam perjalanan. Ketiga, ketika mungkin ada berbaring, mungkin di sofa, mungkin di kamar tidur. Waktu bangun, waktu beraktivitas, harus diingat. Itu diulang-ulang. Nah, jadi saudara, tugas orang tua bukan menyerahkan pendidikan anak, pelatihan anak, pembentukan anak kepada guru di sekolah atau guru di gereja. Nggak cukup, nggak bisa begitu, saudara. Nah, discipleship at home harus mulai dari rumah. Katakan amin. Tetapi kesibukan dan pengejaran-pengejaran yang salah dari para orang tua, khususnya ayah, sekali lagi saya ulangi saudara, pria yang mencari nafkah kan. Jadi tapi saking mencari nafkahnya, lalu kemudian apa yang terjadi? Saking sibuknya dalam mencari nafkah, kesibukan dan pengejaran materi yang berlebih-lebihan. Saya nggak bilang bahwa pengejaran materi salah, tapi pengejaran materi yang berlebih-lebihan dari para ayah membuat akhirnya anak melihat modelnya kayak gini. Maka jangan heran si anak juga akan lebih tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Halo? Amin saudara. Nah, banyak saya melihat terjadi seperti itu. Bukan cuma di orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Saya pikir kalau yang seperti itu terjadi, itu oke-oke aja, biasa saja karena memang mereka belum kenal Tuhan. Tapi bagi Anda, orang percaya, orang tua yang percaya sama Tuhan, jangan sampai terjadi sehingga kita sibuk demikian rupa mengejar hal-hal yang keliru, yaitu mengejar hal yang dunia tawarkan. Kekayaan yang berlebihan yang kita kejar, saudara, popularitas dan seterusnya. Bukankah itu yang sering terjadi? Bahkan di keluarga Kristen. Sampai akhirnya anak-anaknya nggak tertarik kepada hal-hal perkara spiritual. Lebih tertarik seperti apa yang dilakukan oleh ayahnya atau ibunya. Saudara, belakangan ini ya, sedikit saya masuk di sini, saudara. Belakangan ini saya suka merenungkan sesuatu, dapat perenungan sesuatu, saudara. Ya, Anda bisa merenungkan sesuatu bukan hanya waktu doa kan? Bukan hanya di ruang doa maksud saya, bukan hanya waktu baca Alkitab, tapi dalam aktivitasmu, mau olahraga, mau apa, bisa dapat perenungan itu ya. Nah, saya mendapatkan perenungan ini ketika saya renang di pagi hari, saudara. Ya, ketika saya renang, itu lagi mengalir di air gitu ya. Itu lagi asik kan, airnya dingin, saudara, seger, kepala jadi pikiran seger. Nah, saudara, enggak ya, itu saya joke aja, saudara. Lalu kemudian saudara, saya dapat sesuatu insight, saya dapat satu perenungan begini, saudara. Khususnya di tengah pandemi ini ya. Ada banyak orang saya lihat yang takut mati di masa pandemi ini. Betul? Iya, banyak orang takut mati. Siapa juga takut mati. Bukannya sok berani mati, bukan. Nggak mau mati kan begitu ya. Istilahnya kalau lebih dalam lagi takut mati gitu. Nggak, saya nanti takut mati gitu. Iya kan? Bukan soal itunya yang saya mau saudara ketahui apa yang saya dapatkan dalam perenungan saya.
Kalau kita takut mati berarti kita mau hidup. Kita nggak mau mati berarti kita mau hidup, betul dong? Oh, iya dong, kalau nggak mau mati berarti kita mau hidup. Nah persoalannya sekarang begini. Kalau kita mau hidup, hidupnya ini fokusnya kemana dan tujuannya apa? Jangan sampai kita nggak mau mati nih, kita nggak mau sampai mati nih ya kan, gitu kan ya. Kita takut mati berarti kita mau hidup. Tapi buat apa kalau kita hidup? Kalau saya sebut kita hidup fokusnya sia-sia, tujuannya sia-sia. Jadi kalau kita hidup, hari ini saya mau ajak saudara, yuk mari kita hidup dengan fokus dan tujuan, jangan yang sia-sia gitu loh saudara. Biarlah hidup kita berarti, biarlah hidup kita bermakna dan punya tujuan. Purpose driven life. Katakan amin. Betul ya saudara? Nah, coba saya mau ajak sedikit renungan sedikit buat saudara ya. Perhatikan perenungan yang saya mau sampaikan kepada saudara. Saya agak perlahan di sini sedikit. Kalau ada anak di rumah, ngejar karier, ngejar uang, posisi, jabatan, kejar habis-habisan. Pada umumnya, sangat didukung oleh orang tua. Pada umumnya saya lihat, termasuk di keluarga Kristen. Saya ulangi saudara, anak yang mengejar karier, mengejar uang, popularitas, hebat gitu ya, didukung sama orang tuanya. Oke, fine kalau didukung. Pertanyaan saya begini, apakah kita sebagai orang tua mengajarkan mereka untuk mengejar destiny Tuhan? Bukan cuman sekedar mengejar karier dan uang. Nah seringkali ini nggak dididik, ini nggak terjadi pemuridan di dalam keluarga. Tapi kalau mereka kerja karier, kerja uang, wow, didukung, sangat didukung malah. Tapi persoalannya apakah kita mendorong mereka untuk mengejar destiny Tuhan? Coba renungkan baik-baik. Hal yang berikutnya saya mau ajak saudara renungkan baik-baik. Saudara, anak sibuk dalam pekerjaannya, sibuk dalam bisnisnya, sangat sibuk. Orang tua bisa memaklumi. Maklum, memang dia lagi sibuk, lagi kerja, kita bisa maklumi. Tapi pertanyaan saya, apakah kita mendidik mereka untuk terlibat dan sibuk dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan? Coba renungkan baik-baik. Coba renungkan baik-baik. Jangan sampai kita maklumi anak kita sibuk dalam bisnis, dalam pekerjaan, kita maklumi. Iya dia sibuk. Tapi kita tidak mendorong mereka untuk sibuk di dalam pelayanan. Coba renungkan lagi berikutnya. Kalau anak hendak ikut kursus buat dia, atau si anak kepengen bermain di rumah temennya, ya biasanya ini yang masih lebih kecil usianya, gitu. Mau kursus atau mau main di rumah, orang tuanya bersedia mengantarnya. Mau main di rumah teman diantar, mau ikut kursus diantar, fine. Tapi coba renungkan baik-baik. Apakah kita sebagai orang tua akan mengantar mereka seandainya mereka ingin beribadah? Seandainya mereka ingin melayani di gereja, kita mau mengantar apa enggak? Tapi kalau dia mau les, dia mau kursus, dia mau ke rumah teman, diantar. Renungkan baik-baik pertanyaan-pertanyaan ini. Berikutnya lagi saudara, kalau si anak nggak bertanggung jawab dalam pekerjaannya misalnya, kita tahu dia bekerja tapi kurang bertanggung jawab, kita bisa tegur sebagai orang tua. Kamu nggak boleh begitu ya. Pertanyaan saya adalah, apakah kita juga menegur mereka ketika mereka tidak bertanggung jawab dalam hal kerohanian mereka? Ketika mereka tidak bertanggung jawab soal kerohanian mereka, kita tegur mereka enggak. Nah, sometimes kita biarkan saja. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita renungkan. Sebab kenapa? Menurut saya, kalau kita punya cara berpikir yang tadi, bahwa anak sibuk dibiarkan, oke kita dukung, kita maklumi, kita dukung kalau dia betul-betul saudara begitu mengejar karier, tapi hal-hal perkara rohani, perkara Tuhan kita biarkan. Kalau cara berpikir kita seperti ini, saya percaya sulit buat saudara dan saya sebagai orang tua memuridkan anak-anak kita di rumah. Nggak mungkin bisa terjadi. Nggak bakal bisa terjadi. Anak-anak nggak bakal bisa dimuridkan. Dan kita berpikir cukup anak-anak aktif di gereja seminggu sekali, hadir di gereja seminggu sekali. Nggak cukup, saudara. Sama seperti anak yang sekolah tiap hari nggak cukup. Harus ada keterlibatan orang tua mengajar. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin, saudara.
Nah, saya mau ajak saudara, yuk kita belajar discipleship bukan cuma lewat dengerin khotbah atau di gereja semata-mata, tapi dalam rumah tangga, di keluarga, at home. Nah, bagaimana supaya discipleship at home bisa berjalan atau berlangsung secara efektif dan bisa baik di dalam keluarga? Apa? Nah, ini yang saya mau sharing sama saudara. Are you ready? Oke. Yang pertama, kalau Anda mau bisa melakukan discipleship, melakukan pemuridan di rumah, sebagai orang tua memuridkan, tentunya orang tua yang memuridkan. Yang pertama, orang tuanya harus menjadi model dulu dalam kehidupan sehari-hari. Harus jadi model, coba katakan model. Yes, yang dimaksud model tuh bukan model-model yang kita tahu ya. Oh, dia jadi model sales, model, bukan. Tapi adalah teladan. Model itu yang saya maksud teladan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Filipi 3 ayat 17, Alkitab berkata begini, saudara-saudara ikutilah teladanku, Paulus bilang. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Jadi Paulus bilang ikutin teladan. Paulus sudah berani ngomong begitu, karena dia sudah meneladani hidup dan menjadi contoh buat orang di sekitarnya yang dia layani. Amin, saudara. Dalam 1 Korintus 4, 15, 16, Paulus bilang apa? Sebab sekalipun kamu katanya mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus. Banyak guru kamu. Namun kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena kata akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi Paulus sedang berbicara tentang fathering. Bahwa kalau mau cari guru banyak gitu ya. Tapi aku adalah bapakmu. Lalu dia berkata sebab itu aku menasihati kamu apa dia bilang? Turuti teladanku. Jadi Paulus sedang belajar mengajarkan mereka untuk mengikuti teladan. Nah, sebagai orang tua kalau kita mau discipleship at home, mau memuridkan anak-anak kita di rumah, kita mesti belajar mencintai Tuhan dan kebenarannya. Lah bagaimana kita mau mengajarkan anak-anak kita mencintai Tuhan dan mencintai kebenaran firman sementara kita sendiri enggak? Bagaimana saudara? Sementara kita nggak tertarik untuk ngobrolin kebenaran firman Tuhan, berdiskusi tentang firman Tuhan, menceritakan tentang karya Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menjadi teladan? Bagaimana kita jadi teladan? Dan kalau nggak menjadi teladan, bagaimana kita memuridkan? Betul nggak saudara? Iya. Nah sebagai orang tua, kalau mau namanya model, bagaimana dengan perjalanan hidup kita di dalam iman kita? Apakah kita mengandalkan iman? Apakah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Apakah kita berserah kepada Tuhan? Apakah kita terus struggle dengan cara-cara kita sendiri? Oh, anak-anak akan belajar dari kita, saudara. Bagaimana dengan prioritas hidup ini, saudara? Apa yang menjadi prioritas hidup saudara? Bagaimana dengan reaksi saudara? Reaksi-reaksi saudara, perilaku saudara, sikap saudara, dan seterusnya. Ini penting loh, saudara. Bagaimana dengan pilihan-pilihan saudara, keputusan-keputusan yang Anda pilih dalam hidup ini? Oh, anak kita akan melihat, saudara. Kok pilihan-pilihan kita, kok reaksi kita sama seperti orang dunia? Nah, kalau kayak begini, mereka tidak akan pernah bisa melihat model di dalam keluarga. Bagaimana dengan integritas saudara dan saya sebagai orang tua? Dan yang lainnya banyak dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita juga bertanggung jawab dalam bekerja? Apakah kita juga disiplin dalam bekerja? Nah, yang sering terjadi, saya suka ngomong, orang tua bisa memberi contoh dan model untuk bisnis dan kesuksesan dalam bisnis. Tapi soal kehidupan dan soal kerohanian ini jadi masalah. Sehingga mereka tidak menjadi teladan di situ. Nah, ini penting loh Bapak Ibu Saudara. Apakah kita juga mau menunjukkan kesemangatan kita dalam belajar? Ada enggak gitu loh? Semangat enggak kita? Tetap semangat enggak dalam Tuhan? Atau kita mudah down gitu? Nah, ini menjadi teladan. Ini menjadi contoh. Bagaimana pengelolaan uang kita? Bagaimana tentang kemurahan hati kita? Orang belajar, anak-anak kita belajar. Bagaimana kita berani menghadapi tantangan? Berani menghadapi kesulitan. Bagaimana kita bertanggung jawab dengan keluarga kita dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika kita menjadi teladan, jadi model, itu penting. Mengajar, yes, penting. Tetapi teladan itu dilihat, saudara. Di dalam keluarga yang tiap hari dilihat. Ada amin, saudara? Bagaimana dengan perkataan-perkataan kita?
Apakah perkataan-perkataan kita masih kasar, yang suka berbohong, terus obrolan-obrolannya adalah obrolan-obrolan yang tidak mencerminkan kita sebagai anak Tuhan dan sebagainya. Kita nggak bisa memuridkan. Saya nggak berkata bahwa kita memuridkan anak-anak kita untuk jadi pendeta loh ya. Dan full time, enggak. Tapi kita mau membangun mereka menjadi anak-anak yang namanya sebagai keturunan ilahi. Cinta Tuhan, takut akan Tuhan, melayani Tuhan, hidup bagi Tuhan. Walaupun dia bekerja, walaupun dia berbisnis nantinya. Paham saudara? Anda mengerti? Itu yang pertama. Kalau kita mau bisa memuridkan di dalam rumah secara efektif. Yang kedua, kalau kita mau memuridkan secara efektif, ya, bahwa kita bisa memuridkan anak-anak kita, proses pemuridan ini terjadi dengan baik bukan cuma di gereja, yaitu apa? Membangun identitas diri anak-anak kita, keluarga kita di dalam Kristus. Nah, ini penting. Ini menurut saya penting. Krisis identitas hari-hari ini banyak ada di mana-mana. Yes, jangan heran nggak sedikit saudara anak-anak yang bingung ketika dewasa, apakah dia lelaki, apakah dia perempuan, dia ini siapa, apa yang terjadi dengan dirinya dan seterusnya. Kenapa? Mungkin karena broken home bisa juga terjadi ya. Tetapi lebih daripada itu juga karena mereka terekspos dengan luar biasa sejak masih kecil. Anak-anak zaman sekarang saudara, kalau lahir saudara sudah biasa dengan gadget. Dia sudah biasa terhubung dengan internet, terhubung dengan dunia maya. Nggak seperti zaman dulu, saudara. Nah, berarti dia dari kecil sudah terekspos, paparan itu udah menjadi luar biasa. Di dalam Keluaran 3, ayat 10, 11, dan 14 nanti kita lihat. Bagaimana saudara seorang yang bernama Musa ketika diutus oleh Tuhan, dia nggak punya gambar diri, dia nggak punya identitas diri yang benar. Di dalam ayat ke-10 Keluaran 3 di sana dikatakan, jadi sekarang pergilah, kata Tuhan kepada Musa, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ini tugas dari Tuhan. Tapi Musa berkata apa? Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapa aku ini? Ini krisis identitas. Dia nggak tahu siapa aku ini. Karena dia merasa dirinya kecil sementara Tuhan mengutus dia. Hah? Nggak salah, siapa aku ini? Bukankah kita kadang-kadang seperti itu? Merasa siapa aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir, nggak salah milih saya, kira-kira begitu. Kalau Tuhan milih saudara, Tuhan pasti tahu kalau Anda mampu, saya mampu. Ada amin saudara? Yes, kalau Tuhan memilih orang yang sudah mampu, dia tidak memperlihatkan bahwa Allah mampu. Karena yang bikin mampu adalah manusia itu sendiri. Justru waktu kita nggak mampu tapi jadi mampu, itu menunjukkan bahwa Tuhan kita dahsyat. Amin. Haleluya. Saudara ngerti maksud saya? Kalau Tuhan memilih orang yang mampu, yang nggak kelihatan bahwa Tuhan itu dahsyat. Karena memang orang ini mampu. Tapi kalau kita memilih orangnya tidak mampu, tetapi akhirnya mampu, bahkan lebih daripada itu, maka kita lihat yang memampukan Tuhan itu dahsyat. Amin. Lah, firman Allah datang kepada Musa bilang begini, aku adalah aku, I am that I am. Lalu lagi firmannya kepada dia begini, beginilah kau katakan kepada orang Israel, aku adalah aku, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Maksudnya apa? Ayat ini sedang berkata begini, engkau Musa harus tahu identitasmu ada di dalam aku. Huruf besar aku adalah Tuhan. Yang mengutus engkau yaitu aku. Kalau kamu ditanyakan kamu harus jawab aku. Aku kecil. Aku ada akulah aku. Telah mengutus aku. Wow. Jadi Tuhan yang mengutus aku, bukan aku. Paham saudara? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan lagi mengajarkan kepada Musa agar Musa punya identitas. Mendidik anak-anak kita dalam identitas dalam Kristus itu seperti apa? Jangan biarkan anak-anak kita dibangun di atas dasar identitasnya, di atas dasar kekayaan. Jangan pernah membangun identitas mereka dengan kekayaan, dengan kecantikan, dengan kesuksesan, dengan kepemilikan. No. Jangan berpikir saudara kita punya identitas menjadi baik kalau kita kaya, kalau kita berhasil. Bukan itu. Mau kaya kek, mau biasa-biasa kek, mau berhasil, mau biasa-biasa kek, kita harus tahu siapa kita di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita tidak ditentukan oleh kekayaan. Halo?
Apalagi kalau sekarang dalam hal fashion, orang ditentukan seringkali dengan branded items. Hal-hal yang branded baru kita merasa wow, kita hebat. No, kalau Anda, saya, kita semua menjadi orang yang punya percaya diri jadi kuat karena branding, karena branded, barang-barang branded, sebenarnya kita parah keadaannya. Kita ini rapuh. Berarti kita minjem branding, kita minjem branded item untuk membangun diri kita. No, diri kita apakah ada branded item atau tidak, kita adalah orang yang hebat dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, identitas seperti ini perlu dibangun di dalam keluarga, karena orang tua yang ketemu tiap hari dengan mereka. Katakan amin, saudara. Jangan pernah membangun identitas anak-anak kita dengan mengcompare, lalu mengajak mereka compete. Tuh anak yang lain kayak begini, compare mereka. Jangan dikomparasi, saudara. Jangan di-compare, jangan di-compete, biar anak-anak kita jangan kompetisi dengan orang lain. Nah. Kita tidak hidup dalam kompetisi, kita tidak hidup di dalam komparasi atau perbandingan. Dunia sosial media membuat kita memungkinkan untuk melakukan dua hal tadi. Komparasi, kompetisi. Komparasi, kompetisi. Lah akhirnya hidup kita tuh selalu jadi nggak aman, not secure. Karena kita membandingkan dengan si A, teman kita dibanding. Bisa-bisa kita seperti itu, saudara. Ya, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta juga bisa seperti itu. Kalau kita nggak berjaga-jaga, identitas kita jadi rapuh. Bisa katakan amin. Membangun identitas diri dari anak-anak kita juga bukan karena prestasi, bukan juga karena pencapaian. Yang saya maksud bukan berarti mereka nggak perlu berprestasi, mereka nggak perlu mencapai sesuatu. Bukan itu maksud saya. Tapi jangan sampai saudara pencapaian membuat kita menjadi wow, lihat tuh saya mencapai begini, lihat tuh prestasi saya. Jadi Anda itu menjadi orang yang sesuatu berharga, Anda dinilai berharga karena pencapaiannya. Apakah kita mencapai seperti yang dunia harapkan ataupun tidak, kita adalah orang yang punya nilai dan berarti dan berharga di mata Tuhan. Bisa katakan amin. Nah, identitas di dalam Kristus artinya Anda mesti tahu bahwa saudara dan saya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan dan gak perlu cari pembenaran dari orang lain. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita diterima oleh Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Sadarkah saudara, Anda dan saya adalah biji mata Tuhan? Kita berharga di mata Tuhan. Bukan karena kita punya duit kita baru berharga. Bukan karena kita mencapai sesuatu baru kita berharga. No, kita berharga. Apakah itu ada atau tidak, kita tetap berharga. Bisa katakan amin? Saudara, sadarkah saudara yang dikasihi Tuhan? Ajarkan kepada mereka identitas bahwa mereka punya kapasitas, mereka punya kemampuan di dalam Tuhan untuk mengerjakan sesuatu dan berhasil di dalam Tuhan. Amin. Sadarkan mereka bahwa mereka bukan dinilai oleh manusia, tapi dinilai oleh Tuhan. Saya teringat saudara suatu kali, ini cerita saudara, anak saya yang kedua, lelaki, suatu hari saudara, masih kecil waktu itu, digunting rambutnya. Biasanya istri saya yang mengantar, tapi kali itu saya yang mengantar. Dan saya nggak pernah tahu berapa tebal rambutnya digunting. Nah, anak saya yang kedua ini dulu waktu masih kecil, saudara, sukanya rambutnya agak sedikit digundul tapi tidak pelontos. Rambutnya tinggal beberapa mili, berapa senti gitu. Nah, saya nggak tahu. Nah, si tukang cukur juga dalam tanda kutip kurang asem juga, saudara. Dia main ambil guntingnya yang paling pendek. Dia guntingnya dari tengah begitu, gitu. Kayak gini ya Pak, udah terlalu pendek itu mau diapain. Jadi mau gak mau kayak gitu. Nah, anak saya gak seneng, nangis dia saudara. Nah, waktu pulang dia di dalam kamar. Dan saudara tahu, yang ada di bayangan dia adalah besok teman-temannya mau ngomong apa. Saya cuma berkata kepada dia, saya harus menenangkan dia apa. Saya harus katakan begini, bahwa kamu berharga di mata orang tuamu, di mata Tuhan. Temanmu mau seperti apa, bukan karena rambutmu. Mau rambutmu seperti ini, mau rambutmu kayak apapun, tetap engkau berharga di mata Tuhan. Itu yang bisa menenangkan dia. Dan akhirnya dia tenang. Saudara mau tahu setelah dia tenang, sayanya yang gak tenang. Sayanya gak tenang, saya berpikir, besok gimana anak saya? Nah, ketika dia pulang sekolah, saya tanya, gimana kamu, teman-teman kamu dengan rambut kamu? Oh, mereka malah suka mainin kepalaku, katanya gitu. So, apa artinya saudara yang dikasih Tuhan? Kita harus membangun mereka bukan karena faktor-faktor eksternal gitu loh saudara. Dia berharga di mata Tuhan, katakan amin.
Haleluya. Amin, saudara. Ya, itu adalah yang kedua. Kalau Anda mau memuridkan di rumah secara efektif. Yang ketiga adalah mendidik anak-anak kita agar mereka mengikuti jalan yang patut. Jalannya apa? Patut. Bukan jalan yang mereka mau, tapi yang patut, yang sepantasnya kira-kira gitu. Yang seharusnya gitu. Kira-kira seperti itu. Bukan yang mereka mau atau yang orang-orang lakukan, mereka ikuti. Bukan. Tapi yang sepantasnya sebagai anak Tuhan seperti apa? Amsal 22, kita lihat ayat firman Tuhan. Amsal 22 ayat ke-6 dia bilang begini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Yang seharusnya, yang sepantasnya, yang semestinya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dari masih kecil lah yang kita harus didik. Waktu masih muda, kalau udah ketuaan atau udah tua, udah dewasa agak susah. Tapi kalau dari masih kecil kita ajar, didik menurut jalan yang patut baginya. Makanya sebagai orang tua harus jadi model. Model kehidupan rohani, iman sama Tuhan. Harus ngerti kebenaran firman. Kalau Anda berkata, Pak saya tapi bukan pendeta. Loh, waktu anak-anak saya masih kecil emang saya pendeta? Enggak, saya bukan pendeta. Saya adalah seorang banker. Seorang bankir yang bekerja di bank. Tapi mencintai kebenaran, menyukai kebenaran. Atas dasar apa yang saya ngerti, itu yang saya ajarkan kepada mereka. Halo, amin saudara. Didik mereka menurut jalan yang pantas, yang patut bagi dia. Amsal 13 ayat 18 firman Tuhan bilang apa? Alkitab berkata kemiskinan, coba perhatikan. Dan cemooh. Kemiskinan, cemooh. Ya, cemooh itu apa? Bully mungkin, ngomongin sama orang mungkin, diejek sama orang mungkin, menimpa siapa? Orang yang mengabaikan didikan. Makanya kalau anak-anak kita nanti sudah gede, jangan sampai masuk ke dalam kemiskinan, kekurangan, lalu dicibir orang, dari kecil harus dididik. Nah, anak yang mengabaikan didikan akan ngalamin ini, kemiskinan dan cemoohan. Tapi siapa yang mengindahkan teguran, bahkan ditegur, ia akan dihormati. Makanya anak-anak yang dari kecil dididik, dikoreksi, ditegur bukan semata-mata untuk menjatuhkan ya, atau melampiaskan emosi orang tua ya, bukan. Tapi bagaimana mengoreksi, menegur yang salah. Maka anak yang menerima teguran ini, kelak dia akan dihormati. Bisa katakan amin. Itu yang sama terjadi di gereja. Jemaat Tuhan juga sama. Jemaat yang mengabaikan didikan saudara, mereka akan struggle dalam kehidupan keuangannya. Mereka harus belajar saudara. Jangan sampai struggle dalam kehidupan ini. Bahkan ketika ditegur kalau yang salah, mereka juga akan dihormati kok. Bisa katakan amin saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus ingatkan selalu ke anak-anak kita. Kita harus selalu arahkan mereka ke jalan yang seharusnya mereka lewati. Jalan yang sepantasnya. Nasihati mereka untuk tidak mengikuti jalan dunia. Mungkin mereka bertanya, kenapa saya nggak boleh? Kita mungkin harus berkata bahwa mereka nggak punya Tuhan, silakan. Tapi kita adalah anak Tuhan. Kita punya value system yang berbeda. Halo, amin saudara. Itu sebabnya orang tua saya dulu pernah nasihatin saya waktu saya masih kecil. Dia berkata di keluarga kita nggak ada yang mabuk, nggak ada yang judi, nggak ada yang berzina, dan seterusnya. Tidak ada penipu, kamu nggak boleh melakukan ini. Nah artinya orang tua itu mengarahkan kepada saya bagaimana saya sepantasnya gitu. Menuntun anak-anak untuk jangan mengikuti nasihat orang fasik. Sekarang ini mereka kalau mau cari nasihat tinggal googling loh. Jangan ikuti nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan duduk di antara pencemooh. No. Jangan. Ajarkan mereka, nasihatin mereka. Tuntun mereka untuk tidak mengikuti seperti itu. Bahkan ajak mereka untuk berdoa, ajarkan mereka berdoa. Nah, banyak orang tua nggak berdoa masalahnya. Ya bagaimana anak mau berdoa? Orang tua harus bisa berdoa, mendidik mereka, mencintai firman, melatih untuk bisa beribadah, saudara. Loh, ibadah itu adalah latihan. Latih dirimu untuk beribadah, kata firman. Jadi mengajak mereka untuk beribadah. Halo, ada amin, saudara? Saya teringat kembali, saudara. Sekali lagi kepada anak saya yang lelaki, yang kedua. Waktu dia masih kecil. Kalau tadi soal rambut. Saudara, waktu dia masih kecil, saudara. Saya suka ajak dia dalam kalau saya lagi diundang khotbah loh, di gereja. Ya, suatu ketika saya bawa dia.
Di dalam sebuah gereja. Di gereja itu dia bilang begini nih, para pelayan Tuhan. Wah Pak, ini asisten ya? Ya, anak saya mau ikut aja. Saudara mau tahu apa yang mereka lakukan? Mereka bilang, Pak, saya antar ya ke sekolah minggu. Enggak usah, di sini aja. Emang bisa dia bertahan sekian jam dalam ibadah? Ya kita lihat aja. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya melatih dia untuk beribadah. Dia bisa buka Alkitab, dia bisa duduk tenang, dia bisa dengar khotbah. Saudara yang dikasihi, kalau kita mau melatih anak-anak bisa. Persoalannya seringkali saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak melatih dia beribadah karena kita sendiri jadi orang tua tidak melatih diri untuk beribadah. Mau memuridkan, saya percaya discipleship at home. Proses pemuridan di dalam rumah. Katakan amin. Yang keempat, yang terakhir saya mungkin akan sharing buat saudara. Menanamkan nilai-nilai dan batasan. Penting loh. Kalau kita mau memuridkan, ada nilai, ada batasan. Di gereja juga sama. Kalau saya memuridkan, ataupun saudara-saudara dimuridkan atau memuridkan orang lain, harus ada nilai, value system, dan harus ada batasan. Mana-mana yang harus, jangan sampai nggak ada rambu-rambu. Perlu ada rambu-rambu, jangan ditabrak rambu-rambu ini. Di tengah kebebasan. Nah mereka harus punya kebebasan, yes, tapi ada rambunya. Bukankah Tuhan berkata kepada Adam, buah pohon yang lain di taman ini kamu boleh makan. Silakan, itu kebebasan. Tapi yang satu ini, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan pernah kamu makan. Kalau kamu makan, kamu mati. Malah itu yang dimakan, saudara. Iya kan begitu, saudara? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu belajar untuk memberikan batasan dan value system. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-8, firman Tuhan bilang begini, barang siapa menggali lubang, akan jatuh ke dalamnya. Dan barang siapa mendobrak tembok yang menjadi batasan, dipagut ular. Ular bicara setan yang siap memagut orang yang mencoba mendobrak batasan. Tuhan memberi batasan, jangan sampai ular dipagut. Dan itu Tuhan bilang pada Adam, pada Hawa, pada Adam khususnya dia bilang, jangan makan buah ini. Didobrak, ular masuk. Di dalam Kejadian 24 ayat 1 sampai dengan 4, bagaimana saudara Abraham menasehati Eliezer untuk mencari jodoh buat anaknya Ishak. Dan itu ada nilai-nilai dan ada batasan. Saya bacakan ayatnya. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Blessed in all things. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, dan menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya begini, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang punya langit dan yang punya bumi. Bahwa engkau, katanya, tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Jangan pernah ngambil dari perempuan di sekitar sini ya. Itu nasihatnya Abraham. Tapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Artinya, dalam memilih pasangan hidup, dengar baik-baik, orang tua terlibat. Oh, di zaman sekarang, aduh orang tua nggak usah terlibat deh. Ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Saudara, kita ini sedang membangun keturunan ilahi. Yang setuju katakan amin. Nilai-nilai batasan yang baik. Kenapa? Karena mereka akan menjalani kehidupan nanti. Kehidupannya seperti apa yang mereka akan jalani. Kalau mereka tidak menemukan pasangan yang bisa membangun mereka, atau Alkitab bilang sepadan dengan mereka, mereka akan meninggalkan Tuhan kok. Ke gereja mungkin iya, tapi hatinya sudah nggak membara sama Tuhan. Kita sebagai orang tua perlu mengarahkan pada mereka. Nah, yang sering terjadi begini, saudara. Saya sedikit bicara soal pasangan hidup dalam konteks ini, saudara. Karena saya merasa penting, saudara. Barangkali ada di antara Anda di keluarga yang mulai anak-anaknya sudah bertumbuh, remaja, dan seterusnya. Saudara, pasangan hidup yang Alkitab minta adalah pasangan yang sepadan. Sepadan. Karena ayatnya jelas, sepadan. Ya kan? Tuhan mau sepadan. Nah, sepadan ini sama serasi sama nggak? Beda kalau menurut saya. Nah, banyak orang hari-hari ini di generasi sekarang mencari pasangan yang serasi. Lu sama dia kayaknya serasi deh. Harusnya sepadan. Serasi itu gini. Pas. Cocok deh kamu. Hobinya sama. Gitu.
sekolahnya sama pendidikannya, minatnya sama, kayaknya kamu punya kepribadian cocok gitu. Topik-topik pembahasan kalian berdua nyambung kayak kabel kan gitu. Saudara kalau ngomong kok nyambung, serasi nih. Nah banyak orang mengandalkan itu. Tapi sepadan berbeda loh saudara. Nanti Anda cari ayatnya bilang Tuhan memberikan yang sepadan. Bukan begitu saudara. Sepadan itu artinya apa? Punya nilai yang sama value systemnya. Itu sepadan. Seimbang. Sepadan saudara. Seimbang. Sebanding. Ini penting saudara. Punya keyakinan yang sama arah keyakinannya. Punya prinsip-prinsip hidup, tujuan, pola hidup. Sepadan. Halo? Amin saudara. Tahukah saudara? Kata sepadan dalam bahasa Ibraninya adalah neget. Gampang kok, tulisannya N-E-G-E-D. Neget. Bahasa Ibrani atau bahasa aslinya sepadan adalah neget. Artinya neget adalah opposite. Artinya berlawanan. Makanya saudara pasangan hidup itu selalu harus di opposite sex. Berlawanan saudara. Karena itu yang namanya neget, sepadan. Seperti apa sepadan itu? Gini saudara. Anda punya kaki dua, kanan kiri kan? Pakai sepatu tuh, nggak pernah kiri dua-duanya kan? Atau kanan dua-duanya. Nggak ada saudara. Anda harus pakai sepatu, modelnya sama, ukurannya sama, tapi harus yang satu kanan, yang satu kiri. Betul nggak? Dua-duanya beda. Coba Anda pakai sepatu dua-duanya kanan atau dua-duanya kiri. Emang enak? Emang bisa dipakai? Nggak bisa saudara. Tapi kalau kita pakai kanan kiri itu sepadan. Berbeda tapi sama. Halo? Kita boleh ketemu dengan pasangan hidup kita, pria, wanita berbeda. Tapi kita sepadan dalam values, dalam arahan hidup ini. Nah ketika ini nggak sepadan, cuma serasi. Saya tidak heran. Kalau mereka makin lama hanya cuma sekedar jadi orang Kristen begitu aja. Oleh karena itu saudara, didiklah mereka saudara secara baik. Bangun value system, bangun batasan-batasan yang ada. Yang setuju katakan amin. Karena kita bukan cuma sekedar menikah punya anak. No, anak-anak ini adalah keturunan ilahi. Yang harus ditanamkan value system kepada mereka. Itu sebabnya anak-anak saya ketika masih kecil, ketika saya juga saudara belum jadi hamba Tuhan pendeta full time seperti sekarang, saya banyak mendidik mereka di dalam kebenaran firman. Itu sebabnya saudara dulu gak ada yang ngajarin saya tentang keluarga. Saya harus cari buku, saya harus belajar sendiri. Tapi saya punya kerinduan bagaimana membuat mereka mengerti kebenaran sejak dari kecil. Dibelikan buku-buku hal-hal yang bersifat spiritual, hal-hal rohani ngajarin mereka. Istri saya sering memberikan cerita-cerita sebelum anak tidur dan seterusnya. Kenapa? Mereka harus dibangun pikiran mereka dari kecil. Itu sebabnya saudara anak-anak saya kalau mau sekolah, mereka minta saya mau sekolah ke luar negeri misalnya. Dari anak pertama, anak kedua, minta sekolah ke luar negeri, anak yang ketiga. Saya cuma bilang begini, boleh sekolah ke luar negeri, asal ada gereja di situ. Nomor satu itu dulu buat saya. Kalau itu nggak ada, sorry to say. Biarpun you mau, saya bilang enggak. Kenapa? Buat saya itu penting. Komunitas di dalam Tuhan punya iman itu penting. Saya nggak bilang bahwa mereka harus jadi pendeta, enggak. Kalau mereka jadi pendeta, puji Tuhan. Halo, ada amin saudara? Ya, anak saya yang pertama ketika dia sekolah di Australia, saya cuma bilang begini, bahwa ada gereja, harus ada gereja yang saya tahu. Bersyukur ada. Anak saya yang kedua juga sama, bersyukur ada, dan pas gembalanya adalah saya kenal, bersyukur saudara. Yang ketiga juga sama, ada gereja yang saya tahu, oh ini gereja oke, ayo datang ke sana. Bapak ibu saudara, itu penting. Saudara paham saudara? Kita kadang-kadang mengabaikan yang itu nggak penting, yang penting sekolahnya bagus. Sekolahnya bagus, terkenal, top 10, top 5 gitu. Silakan itu bagus, tapi kalau nggak punya untuk bisa membangun kerohanian dia. Saya sering katakan kepada anak saya bahwa you can be successful in everything. Engkau bisa sukses dalam apa saja. But if you fail God, you fail everything. Gagal aja sama Tuhan, gagal semuanya. Itu saya tanamkan.
Oleh karena itu apa saudara yang dikasih Tuhan? Disciple start from home. At home, mulai dari rumah saudara. Hari ini saya mau ajak saudara, yuk kita bangun keluarga kita, didik anak-anak kita, kehidupan rumah tangga kita, disciple them, muridkan mereka sesuai dengan kebenaran. Orang tua, tanggung jawabmu untuk membangun ini. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kembali Engkau mengingatkan kepada kami bagaimana kami sebagai keluarga, sebagai rumah tangga, orang tua, mendidik anak-anak kami, membangun mereka supaya mereka menjadi generasi ilahi, anak panah di tangan pahlawan. Mereka tahu bagaimana membangun diri mereka dalam iman, membangun diri mereka di dalam kerohanian mereka supaya mereka kenal siapa Tuhan mereka, pencipta langit dan bumi. Karena pada akhirnya hidup ini dipertanggungjawabkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu boleh selesai. Bagianmu adalah sempurnakan, meteraikan firman ini. In Jesus name. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. God bless you.